Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sistem Informasi beranggotakan ada saya Iqbal, Bung Dafa, Dewa Ramanda, Dio, Jonas Andre, Zabidi, Mutia, Syawaludin, dan Muhammad Atlas dengan judul Enterprise Resource Planning. Oke, next. Oke, apa itu ERP? ERP adalah sebuah perangkat lunak yang saat ini banyak digunakan perusahaan besar dunia, khususnya di Indonesia. ERP adalah sistem yang mengelola seluruh aktivitas perusahaan ke dalam satu aplikasi. ERP adalah sistem yang lebih banyak untuk perusahaan berskala menengah ke atas. Next. Definisi ERP. Definisinya adalah sebuah sistem informasi perusahaan yang dirancang untuk mengkoordinasikan semua sumber daya, informasi, dan aktivitas yang diperlukan untuk proses bisnis lengkap. Next. Tujuan ERP sendiri yaitu mengintegrasikan proses kunci dari organisasi seperti masukan pesanan, manufacturing, usaha, pengadaan, utang dagang, daftar gaji, dan sumber daya manusia. Oke, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Agung. Sejarah perkembangan ERP. Next, evolusi ERP. Yang pertama ada Economic Order Quantity, kedua Material Requirement Planning, ketiga Manufacturing Resource Planning, keempat Enterprise Resource Planning, dan Extended Enterprise Resource Planning. Next, evolusi yang kedua yaitu tahun 1960 ada Material Requirement Planning, 1970-an ada Closed Loop MRP, dan 1980-an ada Manufacturing Resource Planning. 1990-an ada Enterprise Resource Planning ERP, dan yang terakhir 2000-an ada Extended ERP. Next, tahapan evolusi ERP. Tahap 1, Material Requirement Planning MRP merupakan cikal bakal dari ERP dengan konsep perencanaan kebutuhan material. Tahap kedua adalah Closed Loop MRP, merupakan sederetan fungsi dan tidak hanya terbatas pada MRP, terdiri atas alat bantu penyelesaian masalah prioritas dan adanya rencana yang dapat diubah atau diganti jika diperlukan. Next, tahapan 3 yaitu Manufacturing Resource Planning. MRP2 merupakan perkembangan dari closed loop MRP yang ditambahkan ke elemen yaitu perencanaan penjualan dan operasi, antarmuka keuangan, dan simulasi analisis dari kebutuhan yang diperlukan. Tahap 4 yaitu Enterprise Resource Planning merupakan perluasan dari MRP2 yaitu perluasan pada beberapa proses bisnis diantaranya integrasi keuangan, rantai pasok, dan meliputi lintas batas fungsional. Tahap 5 Extended ERP. ERP 2 merupakan perkembangan dari ERP yang diluncurkan tahun 2000 serta lebih kompleks dari ERP sebelumnya. Next, bentuk ERP dalam organisasi. Berikut tampilan bentuk ERP-nya. Yang pertama, before ada function HR, finance, operation, dan after-nya kemudian seperti ini yang terlihat pada gambar. Next, cakupan fungsional ERP. Ada financial dan accounting, ada project management, human resource, manufacturing, material management, dan sales dan distribution. Next. Selanjutnya, proses bisnis ERP akan dilanjutkan oleh Dio. Ya, proses bisnis ERP. Next.
Proses fabrikasi, manajemen inventory, pembelian, pengiriman, perencanaan produk, penjadwalan produksi, perencanaan pembelian material dan perawatan alat-alat produksi. Next, proses keuangan dan akuntansi. Itu ada hutang dagang, piutang dagang, buku kas umum, pengelolaan dan perkiraan kas, akuntansi beban produksi, akuntansi biaya-biaya, akuntansi aset, dan laporan keuangan. Next, proses penjualan dan pemasaran. Proses penjualan meliputi pemrosesan order, pemberian harga, pengiriman, penagihan, manajemen penjualan, dan perencanaan penjualan. Modul ERP. ERP, Enterprise Resource Planning, biasanya memberikan database tunggal yang berisi semua data untuk modul perangkat lunak. Setiap perusahaan biasanya meminta untuk kustomisasi modul berdasarkan proses bisnis perusahaan. Tapi ada beberapa modul umum yang biasanya adalah sama. Next. Modul ERP dalam perangkat lunak terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, manufacturing, supply chain management, financial, project, human resource, customer relationship management, data warehouse, access control, dan customization. Modul ERP. Modul ERP terbagi menjadi beberapa. Pertama, modul utama. Modul utama, modul operasi, generation logistik, sales and distribution, material management logistik, execution, quality management, plan maintenance, customer service, production planning and control, project system, dan environment management. Dan modul pendukung. Modul pendukung terbagi menjadi dua, modul finansial akuntansi dan modul sumber daya manusia. Contohnya dari modul finansial dan akuntansi, generasi akunting, financial accounting, controlling investasi management, treasury, enterprise controlling, dan modul sumber daya manusianya berikut contohnya. Ada personil management, personil time management, payroll, training and event management, organisasional management, dan travel management. Next, manfaat ERP, integritas data keuangan, standarisasi proses operasi, dan standarisasi data dan informasi. Satu, integrasi data keuangan. Untuk mengintegrasi data keuangan sehingga top manajemen bisa melihat dan mengontrol kinerja keuangan perusahaan dengan lebih baik. Dua, standarisasi proses operasional. Menstandarkan proses operasi melalui implementasi best practices sehingga terjadi meningkatkan produktivitas, penurunan efisiensi, dan peningkatan kualitas produk. Tiga, standarisasi data dan informasi. Menstandarkan data dan informasi melalui keseragaman pelapor, terutama untuk perusahaan besar yang biasanya terdiri dari banyak bisnis unit dengan jumlah dan jenis bisnis yang berbeda. Next. Tips-tips memilih ERP dilanjutkan oleh rekan saya, Mutia Putri Heriani. Slide selanjutnya itu tips-tips memilih ERP. Yang pertama, knowledge dan experience. Knowledge adalah pengetahuan tentang bagaimana cara sebuah proses seharusnya dilakukan. Jika segala sesuatunya berjalan lancar, experience adalah pemahaman terhadap kenyataan tentang bagaimana sebuah proses seharusnya dikerjakan dengan kemungkinan munculnya permasalahan. Knowledge tanpa experience menyebabkan orang membuat perencanaan yang terlihat sempurna, tetapi kemudian terbukti tidak bisa diimplementasikan. Experience tanpa knowledge bisa menyebabkan terulangnya atau terakumulasinya kesalahan dan kekeliruan karena tidak dibekali dengan pemahaman yang cukup. Next. Yang kedua, selection metodologi. Ada struktur proses seleksi yang sebaiknya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan
dalam memilih ERP. Proses seleksi tidak harus selalu rumit agar efektif. Yang penting, organize, fokus, dan simple. Proses seleksi ini biasanya berkisar antara 5 sampai 6 bulan sejak dimulainya hingga pendatangan order pembelian ERP. Next. 3. Analisa bisnis strategi. Yang pertama, bagaimana level kompetisi di pasar dan apa harapan dari customer. Kedua, adakah keuntungan kompetitif yang ingin dicapai. Ketiga, apa strategi bisnis ke perusahaan dan objektif yang ingin dicapai. Keempat, bagaimana proses bisnis yang sekarang berjalan versus proses bisnis yang diinginkan. Yang kelima, adakah proses bisnis yang harus diperbaiki. Yang keenam, apa dan bagaimana prioritas bisnis yang ada dan adakah rencana kerja yang disusun. Yang ketujuh, target bisnis seperti apa yang harus dicapai dan kapan. Next. Yang keempat, analisa people. Yang pertama, bagaimana komitmen top manajemen THD usaha untuk implementasi ERP. Yang kedua, siapa yang akan mengimplementasikan ERP dan siapa yang akan menggunakannya. Yang ketiga, bagaimana komitmen dan tim implementasi. Yang keempat, apa yang diharapkan para calon user THD ERP. Yang kelima, adakah ERP champion yang menghubungkan top manajemen dengan tim. Yang terakhir, adakah konsultan dari luar yang disiapkan untuk membantu proses persiapan next. Yang kelima, analisa infrastruktur. Yang pertama itu bagaimanakah kelengkapan infrastruktur yang sudah ada atau overall network permanent office system, communication system, dan auxiliary system. Yang kedua, seberapa besar budget untuk infrastruktur. Yang ketiga, apa infrastruktur yang harus disiapkan. Next. Yang keenam, analisa software. Apakah software tersebut cukup fleksibel dan mudah disesuaikan dengan kondisi perusahaan? Yang kedua, apakah ada dukungan servis dan dari supplier, tidak hanya secara teknis, tapi juga kebutuhan pengembangan sistem di kemudian hari. Yang ketiga, seberapa banyak waktu untuk implementasi yang tersedia. Yang keempat, apakah software memiliki fungsi yang bisa meningkatkan proses bisnis perusahaan. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Berikut mengenai kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan, yang pertama, integritas antara area fungsional yang berbeda untuk meyakinkan komunikasi, produktivitas, dan efisiensi yang tepat. 2. Rancangan perekayasaan. 3. Pelacakan pemesanan dari penerimaan sampai fulfillment. 4. Mengatur saling kegantungan dari proses penagihan material yang kompleks. 5. Pelacakan 3 cara yang bersesuaian antara pemesanan pembelian, penerimaan inventory, dan pembiayaan. 6. Akuntansi untuk keseluruhan tugas, yaitu melacak, pemasukan, biaya, dan keuntungan pada level inti. Baik, untuk kekurangannya itu sendiri ada 6. Yang pertama, terbatasnya kostumisasi dan dari perangkat lunak ERP. 2. Sistem ERP yang sangat mahal. 3. Perekayasaan kembali proses bisnis untuk menyesuaikan dengan standar industri yang telah dideskripsikan oleh sistem ERP dapat menyebabkan hilangnya keuntungan yang kompetitif. 4. ERP sering terlihat terlalu sulit untuk beradaptasi dengan alur kerja dan proses bisnis tertentu dalam beberapa organisasi. 5. Sistem dapat terlalu kompleks jika dibandingkan dengan kebutuhan dari pelanggan. 6. Data dalam sistem ERP berada dalam satu tempat. Contohnya, pelanggan, data keuangan. Hal ini dapat meningkatkan resiko kehilangan informasi sensitif jika terdapat pembobolan sistem keamanan. Untuk slide selanjutnya dibacakan oleh teman saya, Zabidi. Ya, selanjutnya adalah penyebab gagalnya ERP.
Yang pertama, waktu dan biaya implementasi yang melebihi anggaran. 2, pre-implementation tidak dilakukan dengan baik. 3, strategi operasi tidak sejalan dengan bisnis proses desain dan pengembangannya. 4, orang-orang yang tidak disiapkan untuk menerima dan beroperasi dengan sistem yang baru. Software ERP. Ada yang tentu ada SAP, JDE, BAAN, MFG Pro, Protean, Compier, Adempier. Ya, sekian presentasi kami mengenai ERP. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.